Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Hardini, stambuk Q1A11878. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh fermentasi pangan tempe terhadap zat gizi sensori mikroorganisme pembusuk atau patogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian fermentasi tempe. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, atau Rhizopus arizus. Fermentasi merupakan tahap terpenting dalam proses pembuatan tempe. Menurut hasil penelitian, ada tahap fermentasi terjadi pengiraian karbohidrat, lemak, protein, dan senyawa-senyawa lain ke dalam kedelai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga mudah dimanfaatkan. Selanjutnya, bahan baku dalam proses pembuatan tempe. Di sini, Kedelai atau Glycymax mer termasuk familia Gemuniciae, subfamili Papilionoceae. Genus Glycymax berasal dari jenis kedelai liar yang disebut Glycine unriensis. Secara fisik, setiap kedelai berbeda dalam hal warna, ukuran, dan komposisi kimianya. Perbedaan secara fisik dan kimia tersebut dipengaruhi oleh varietas dan kondisi di mana kedelai tersebut dibudidayakan. Biji kedelai tersusun atas 3 komponen, yaitu kulit biji, daging, dan hipokotil. Sedangkan komposisi kimia kedelai adalah 40,5% protein, 20,5% lemak, 22,2% karbohidrat, 4,3% serat kasar, 45% abu, dan 6,9% air. Selanjutnya, tahapan pembuatan tempe. Kedelai, penyortiran, pencucian, perebusan pertama, pengupasan kulit, perendaman, perebusan kedua, penirisan dan pendinginan, penginokulasian atau peragian, pembungkusan, pemeraman atau fermentasi. Selanjutnya, bakteri yang berperan dalam pembuatan tempe. Yang pertama, bakteri Rhizopus oryzae. Peranannya adalah sebagai jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai yang merekatkan biji kedelai yang biasanya berwarna putih. Karena jamur tersebut menghasilkan enzim-enzim mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga senyawa tersebut dengan cepat dapat dipergunakan oleh tubuh. Yang kedua, Rhizopus oligosporus. Peranannya yaitu menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro, sehingga tempe lebih dicerna dan zat gizinya lebih mudah dicerna. Selanjutnya, reaksi fermentasi tempe. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa C6H12O6 yang merupakan gula yang paling sederhana melalui fermentasi yang akan menghasilkan etanol 2C2H5OH. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Persamaan reaksi kimianya adalah C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP menghasilkan energi yang dilepaskan 118 kJ per mol. Dijabarkan sebagai gula, glukosa, fruktosa atau sukrosa menghasilkan alkohol menjadi etanol tambah karbon dioksida tambah energi menghasilkan ATP. Selanjutnya, zat gizi pada tempe. Zat gizi pada tempe yang pertama, perubahan karbohidrat. Karbohidrat merupakan polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa ini bila dihidrolisa. Secara umum terdapat 3 macam.
karbohidrat berdasarkan hasil hidrolisisnya, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang kedua, perubahan protein dan asam amino. Proses pencucian, perendaman, dehuling, dan pemasakan mempengaruhi dan hilangnya protein pada biji kedelai. Perubahan protein dan asam amino paling besar terjadi pada proses fermentasi. Yang ketiga, perubahan lemak. Pada proses perendaman, pada kandungan lemak kedelai sudah mengalami perubahan. Perubahan kandungan lemak pada kedelai yang direndam adalah akibat perubahan suhu selama perendaman. Yang kelima, asam lemak. Selama proses fermentasi tempe, dapat tendensi adanya peningkatan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Dalam proses itu, asam palmitat dan asam linoleat sedikit mengalami penurunan, sedangkan terjadi pada asam oleat dan linoleat. Asam linoleat tidak terdapat pada kedelai. Asam lemak tidak jenuh mempunyai efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum, sehingga dapat menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh. Yang keenam, mineral. Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat yang mengikat beberapa mineral menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fitat, mineral-mineral tertentu seperti besi, kalsium, magnesium, dan zinc menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh. Vitamin. Dua kelompok vitamin terdapat pada tempe, yaitu larut air, vitamin B kompleks, dan larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe antara lain vitamin B1 atau tiamin, B2, riboflavin, asam pantotenat, asam nikotinat atau niacin, vitamin B6, piridoksin, dan B12 sinokobalamin. Selanjutnya, warna. Tempe mempunyai ciri-ciri kenampakan berwarna putih. Warna putih disebabkan adanya miselia, jamur yang tumbuh pada. Selanjutnya, antioksidan. Di dalam tempe juga ditemukan suatu zat antioksidan dalam bentuk isoflavon, seperti halnya vitamin C, E, dan karotenoid. Isoflavon juga merupakan antioksidan yang sangat dibutuhkan untuk menghentikan reaksi pembentukan radikal bebas. Selanjutnya, rasa. Makanan merupakan gabungan dari berbagai macam rasa. Bahan-bahan yang digunakan dalam makanan tersebut. Flavor atau rasa sebagai rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan yang dimakan, yang dirasakan oleh indera pengecap atau serta rangsangan lainnya seperti perabaan dan penerimaan derajat panas oleh mulut. Selanjutnya, aroma. Timbulnya aroma atau bau pada tempe karena zat bau tersebut bersifat volatil atau mudah menguap, sedikit air dan lemak. Selanjutnya, mikroba pembusuk. Apakah dimungkinkan hidup atau tidak? Seperti diketahui, pada proses perebusan dan pemasakan, sebagian digunakan untuk membunuh mikroorganisme kontaminan, membantu membebaskan senyawa-senyawa dalam biji yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Pada proses penirisan, bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji atau air yang berlebihan, yang dapat menghambat pertumbuhan jamur dan mengastimulasi pertumbuhan bakteri-bakteri sehingga menyebabkan pembusukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila pada proses pembuatan tempe tidak dilakukan secara bersih, maka memungkinkan mikroba pembusuk dapat hidup di dalamnya. Selanjutnya, penjelasan mikroba patogen apakah memungkinkan hidup atau tidak.
Seperti halnya mikroba pembusuk. Pada setiap proses pembuatan tempe dilakukan dengan baik, seperti proses pengeringan pada tempe bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak diperlukan, dan pada tahap boiling dan partikel atau perebusan dan pemasakan sebagian digunakan untuk membunuh mikroorganisme kontaminan terutama yang patogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila pada proses pembuatan tempe tidak dilakukan secara bersih, maka kemungkinan mikroba patogen dapat hidup di dalamnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.